mengantar, tusinya beliau seperti itu, ya. Nah, apa yang diharapkan dari Bapak Supir tadi? Yaitu, eee, sesuatu suatu roda rumah tangga yang berputar dengan baik. Karena Pak Supir tadi merasa, "Aku bekerja di sini." Dia tahu persis bahwasanya problem rumah tangga itu bukan merupakan tusi dia untuk menyelesaikan, ya kan? Tetapi karena merasa bahwa dia bagian dari keluarga itu gitu, dia mencoba melakukan hal kecil tapi ternyata berdampak luar biasa. Jadi yang menjahit kancing jasnya yang lepas itu si bapak, kemudian yang membeli bunga untuk ibunya itu si bapak supir tadi, dan bapak supir itu tadi juga menyiapkan sarapan atau makanan buat, putrinya ini juga si Pak Supir tadi. Nah, ini rekan-rekan, maksudnya di sini, kita dalam bekerja, inilah istilahnya kita sebut mindfulness. Memang petugas membuat membenahin kancing, kemudian memberikan surprise dan makanan itu bukan tusinya Pak Supir, ya kan. Tapi Pak Supir punya visi. Ya, supaya visinya apa? Kalau keluarga ini rukun, bahagia, pastinya itu akan membuat kebahagiaan juga buat aku untuk bekerja. Meskipun saat itu pekerjaan dia tetap mengantar, merawat mobil, ya kan? Dan bisa jadi masalah gaji langsung naik nggak? Bisa jadi tidak. Nah, itulah rekan-rekan ya, listener yang cerita pendek yang saya sampaikan di sini bahwasanya apabila kita bekerja itulah mindfulness di situ ya. Jadi yang terkadang kita merasa oh itu bukan ranah kita. Tapi ada hal kecil ya kan, ada pepatah apabila kita tidak bisa melakukan hal besar ya kan, tapi kita lakukan hal kecil tapi luar biasa. Nah, itu ya rekan-rekan cerita pagi kita mudah-mudahan menginspirasi ya. Baik. Nah, ini juga terkait dengan yang saya ceritakan terkait dengan komitmen dalam bekerja. Nah, Bapak Supir tadi kan merasa dia tuh berkomit ya kan, berkomit untuk melayani keluarga ini dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Nah, sebagai review nih, tidak mentimeter lagi ya teman-teman ya. Kayaknya semalam udah baca modul lagi nih. Ya, tidak. Kita ngobrol saja ya, kita ngobrol saja. Nah, dalam melaksanakan atau mengerjakan tugasnya teman-teman yang listener yang vlog kemarin yang keren-keren itu ya, nanti semua boleh sharing. Nah, itu nilai komitmen mutu apa yang sudah teman-teman terapkan dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas kemarin, teman-teman? Yuk, boleh sharing. Nah, atau mau sharing dulu nih. Apa sih nilai-nilai komitmen mutu yang mesti kita internalisasi ke diri kita? Apa aja? Boleh nih sharing, di unmute aja langsung. Ya. Apa ya nilai-nilainya? Halo? Ya, kalau dari mimiknya, bibirnya Mbak Sri itu saya melihat nih, efisien, tapi kok nggak ada suaranya ya? Boleh di-unmute langsung. Atau di chat, kalau masih malu-malu nih. Nah, di nilai-nilai komitmen mutu itu ada efisien, efektif, iya kan? Kemudian inovasi, kemudian kreativitas dalam bekerja. Terus apa lagi? Komitmen mutu dalam penyelenggaraan atau pelayanan sebagai ASN. Nah, dalam menginternalisasi itu, nih boleh, nggak usah ditunjuk ya, sukarela saja. Nah, soalnya di sini sudah ada
Mbak Rizka nih. Sebagai evaluator pasti teman-teman semangat juga. Nah, dalam, melaksanakan tugas, individu kemarin ya, nah kan membuat vlog tuh, ya kan? Nah, nilai-nilai komitmenmu tuh yang sudah diterapkan apa aja saja? Misalkan efisien, bla 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 bla, kemudian nilai ini bla 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 bla. Yuk cerita yuk. Yuk, nggak usah ditunjuk, langsung saja unmute. Nah, oke, silakan yuk. Semangat semangat semangat. Izin sharing ya, Bu. Boleh. Mbak Nisrina, silahkan. Kalau yang kemarin kan kita karena ada batas waktunya 5 menit, jadi kita mengusahakan untuk bisa memuat materi yang udah disampaikan di hari itu tuh tidak lebih dari 5 menit. Jadi mengusahakan buat efektif dan efisien yang kita sampaikan tetap semua materi yang diajarkan di agenda 2. Dan tentunya untuk mengedit kan ya walaupun itu untuk penilaian ya Bu, tapi karena diedit ke publik, di publik gitu, pasti kita mikirnya ya tetap harus layak tayang kan Bu. Jadi ya kita menggunakan kreatif kita untuk bisa ya mungkin walaupun kita nggak pro, tapi kita masih bisa memberikan tampilan yang baik yang masih bisa juga dinikmati oleh publik. Seperti itu Bu. Jadi efektif, efisien, kreatif sih Bu tadi kalau Oke, efisiennya terkait dengan apa Mbak? untuk bisa memampatkan di waktu 5 menit itu semua materi yang diajarkan di agenda 2 masuk di situ. Oke. Kemudian kalau untuk efisiennya, tadi efektif ya efisiennya? Yang bisa menggunakan berbagai yang kita punya ya Bu, bisa dari kita bervideo atau bisa kita menggunakan efek-efek, menambahkan PPT seperti itu. Pemanfaatan ini ya, sumber daya ya berarti ya. Ya, Oke. Ada lagi Mbak nilainya? kreativitas. Oke, kreativitas ya. Apa? Di situ Mbak Nisrina merasa kreatif di apa? Perlu membuatnya semenarik mungkin sih Bu, entah ditambahin Oke. sound effect atau ditambahkan image atau GIF gitu. Oke. Oke. Ini saya catat nanti kita bisa share buat semuanya. Oke, yang lain. Yuk. Boleh yang lain? Nah, ini nanti kita share bareng-bareng nih, ya. Oke. Ada lagi? Yuk. Selain Mbak Nisrina, yuk. Gak usah ditunjuk ya. Atau mau diputerin itu? Roda ini. Enggak ya? Yuk. Yuk. Yang lain. Kan semuanya bikin sendiri kan? Kalau bikin sendiri pasti bisa bercerita. Yuk. Selain Mbak Nisrina, siapa lagi? Oke nih Mbak Maria deh. Suaranya saya dari waktu apa namanya yang malam itu terpesona sekali. Suaranya keren banget nih Mbak Maria. Ayo Mbak Maria. Dan waktu kemarin ngambil shoot, waduh saya bajunya keren dan rambutnya berubah-berubah itu. Keren sekali. Yuk, ayo Mbak. Ada nilai apa lagi? Silakan. Iya, Bu. Untuk nilai yang bisa diangkat, yang bisa diambil dari komitmen mutu, mungkin nambahin inovasi ya, Bu. Oke, Walaupun inovasi. mungkin di video saya mungkin kurang. Oh, Tapi oke. sebenarnya harusnya bisa ada inovasi dalam pengembangan materi dan memberikan contoh-contoh yang lain ya, Bu.
Oke, pengembangan materi. Siap. Jadi ada tambahan inovasi ya. Oke. Ada yang lain? Yuk. Hanya inovasi yang dilakukan Mbak Maria? Nilai Selebihnya sih masuk ke efektif, efisien juga sih, Bu. nggak apa-apa. Nah, efektifnya yang sudah dilakukan Mbak Maria apa? Efektifnya itu dalam 5 menit video yang kita buat bisa mencakup semua materi yang dipelajari hari itu, termasuk dari pelajaran sinkronus dan asinkronus. Oke. Ditambahkan aja ya, karena sama ya. Baik. Iya. Asinkronus dan sinkronus. Oke. Ada lagi Mbak untuk yang efektif? Efektif itu sih, Bu. Kalau untuk efisien, dari waktunya juga sih, Bu. Maksudnya dalam 5 menit itu bisa kita gunakan sebaik mungkin. Semuanya bisa, apa yang mau kita utarakan bisa dituangkan dalam waktu 5 menit itu. Oke, siap. Ada lagi Mbak? Untuk kreativitas juga dalam buat video, sebisa mungkin kita buat yang menarik, walaupun video saya juga kurang menarik, biasa aja. Tapi ya mungkin karena keterbatasan membuat video itu ya, tapi sebenarnya seharusnya sih bisa untuk menunjukkan kreativitas lewat video itu ya. Entah itu ditambahkan video atau tampilannya mungkin dari cara berbicara juga, cara mengajak untuk supaya yang menonton ini tertarik untuk mendengar kita sampai habis. Saya nonton sampai habis, Mbak. Bukan harus menilai. Lebih menggali kreativitas ya. Ya, Bu. Oke. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Maria. Ya, yang lain yuk. Ayo. Ini kalau dari di sini urutannya Mas Cahaya nih. Kalau dari kamera saya nih urutannya. Ya, silakan Mas. Apa nih? Kalau mungkin dari saya sih sama Bu ya. Dari efektif, efisien, kreativitas sama inovasi. Jadi kalau efektifnya itu di sini kan kaitannya kita kan terhadap waktu ya Bu kalau saya lihat. Jadi di mana kita memanfaatkan waktu selama 5 menit, kita bisa membuat video yang mencakup tentang isi semua materi yang seperti apa dari kriterianya, dari kriteria penilaian. Kalau dari efisien itu jadi mungkin kan kita dari bahan atau sumber daya yang seadanya gitu kalau saya lihat, mungkin kita buatnya mungkin di malam hari atau apa, mungkin dari kurang beberapa jam ketika batas waktu dari tim Raimeninya baru mengumpulkan hasilnya dari situ. Terus untuk kreativitas, jadi kita di situ untuk dari segi penilaian ada originalitas, jadi pasti dari masing-masing teman-teman, dari saya sendiri pasti berbeda-beda. Apa materi yang ingin disampaikan, konsep videonya seperti apa, editingnya seperti apa, pasti beda-beda. Lalu inovasinya mungkin kalau saya lihat sih lebih ke capaian ya, apa yang ingin disampaikan kepada dari penonton, dari YouTube ataupun dari teman-teman yang lain, mungkin dari keluarga, apakah nilai-nilai yang ingin disampaikan dari video kita. Kurang lebihnya itu sih, Bu. Oke, nilai-nilai dari video kita itu masuk yang mana, Mas? Maksudnya isi dari apa yang kita bicarakan. Kontennya. Iya, betul. Itu menurut Mas Cahaya masuk di nilai? Kalau saya sih lihatnya sih di inovasinya, Bu, pencapaian dari apa yang kita ingin sampaikan. Substansi ya. Iya. Ingin disampaikan. Disesuaikan dengan tujuan ya. Iya. Oke, baik. Yuk, ada yang mau sharing lagi nih supaya kita lebih kaya nih, ya. Ada nilai apa lagi? Komitmen mutu yang ternyata aku sudah menerapkan nih pada saat pelaksanaan tugas tuh. Yuk,
Waduh, ini mah malu-malu wae jadinya. Mbak Sri tadi udah Saya belum? belum, Bu. Ingin Oke, menambahkan ya, ini Bu. urutan ya, urutan di layar saya nih. Yes. Oke, Eh, Untuk nilai efektif, efisien, kreativitas, dan inovasi, saya setuju dengan teman-teman yang lain, Bu. Jadi saya mau menambahkan satu nilai saja, yaitu orientasi mutu. oke, siap. Jadi dalam pembuatan video kemarin, sebisa mungkin kita memberikan yang terbaik. Mungkin dari sisi videonya, walaupun tidak harus HD kualitasnya, tapi minimal mukanya kelihatan dengan jelas, suaranya juga dengan jelas. Kemudian dari materi yang diberikan itu sebisa mungkin harus harus sesuai dengan yang dipelajari di kelas, dan pengembangan seperti literatur yang kita tambahkan juga harus sesuai dengan materi agenda 2 yang diajarkan, gitu, Bu. Oke, jadi berorientasi dengan mutu di sini terkait dengan hasil ya, pemberian hasil yang terbaik meskipun dengan keterbatasan sumber daya dan substansi harus sesuai serta pengembangannya juga harus sesuai dengan. Oke, good. Oke, ada lagi Mbak? Nilai yang lain? Nilai yang lain? Untuk efek nilai yang lain, saya sudah setuju dengan yang lain, Bu. Oke, siap. Gak ada tambahan? Itu saja. Oke, terima kasih. Lanjut nih, dari video saya ini, Mbak, siapa nih? Sebentar. Kok namanya nggak keluar ya? Ini Mbak siapa nih ya? Ini mohon maaf ini kayaknya mah sinyal ya. Jadi namanya, aduh mohon maaf saya nggak hafal nih, masih belum hafal. Mbak Fitri, oke, ya Iya, Allah, ya silakan. Kalau saya mungkin mau menambahkan cara kualitas, Bu. Oke, kualitas. Kualitas itu masuk nilai sendiri atau? Ya, hampir sama dengan orientasi mutu tidak ya? Masuk di sini ya, orientasi mutu. Oke, silakan. Uraiannya boleh ditambahkan. Iya, dari kualitas mungkin memang tidak sebagus menggunakan mungkin kamera yang baik gitu, menggunakan handphone mungkin ya Bu, tapi sebisa mungkin dan sebaik mungkin kita secara pencahayaannya juga baik agar video kita yang ketika ditampilkan juga baik gitu Bu, terlihat dengan jelas. Hasil kegiatan kita ya, hasil kerja. Ya, menjaga kualitas mutu dari hasil kerja. Oke. Kalau untuk nilai-nilai yang lain sebenarnya hampir sama Bu dengan teman-teman yang lain. Jadi saya menambahkan itu saja mungkin Bu. Oke, yang lain idem ya, efektif, sama efisien, sama inovasi dan kreativitas. Oke. Selanjutnya nih di layar saya, siapa ya? Tereng, Mbak Marini. Mbak Marini lagi sinyalnya lagi saya yang nggak bagus atau Mbak Marini nih gelap? Di saya kameranya terlihat Ibu. Halo Mbak Marini? Iya, iya Ibu. Suaranya kecil sekali ya? Ya. Ada gangguan sinyal Mbak Marini? Tadi sih sempat hujan di sini Ibu. Teman-teman dengar nggak suara Mbak Marini? Dengaran. Enggak ya? Oke, Dengar tapi mungkin. kecil Ibu. Iya, kecil sekali dan hampir tidak kedengaran kalau saya. Iya, mohon maaf. Oke, kalau gitu mohon izin di skip dulu. Nanti kalau udah stabil boleh ya Mbak Marini ini. Mbak Khairun deh sekarang, Mbak Khairun. Silahkan Mbak. Iya, baik Bu. Kalau menurut saya nilai-nilai yang diimplementasikan dalam video yang saya buat itu hampir sama ya Bu dengan teman-teman yang lain, seperti efektif, efisien,
kreativitas, inovasi, dan orientasi mutu. Namun saya ingin menambahkan mungkin ya Bu, dalam orientasi mutu. Kemarin kan sudah buat video yang pertama, mungkin hasilnya kurang memuaskan atau kurang sempurna gitu ya Bu ya. Nah, perlu adanya perbaikan di video selanjutnya seperti itu Bu. Jadi adanya perbaikan berkelanjutan seperti itu. Oke, wah keren nih. Ada perbaikan berkelanjutan. Oke, nanti kita akan buktikan ini komitmennya, ya, di tugas-tugas berikutnya. Oke, Mbak. Ada lagi Mbak? Mbak Khairun. Saya kira cukup Bu. Untuk nilai yang lain? Nilai yang lainnya sama Bu, terkait efektif, efisien, dan lain-lainnya sama. Oke, sama. Ini kata teman-teman, aduh ini yang paling belakangan bingung nih ngomong apa ya. Saya yakin, tapi karena ini adalah nilainya itu ada kreativitas, ya kan, inovasi, pasti teman-teman pasti nanti ada tambahan-tambahan nilainya. Oke, Mas Jaka, silakan. Yuk, nah, di urutan di saya nih Mas Jaka nih. Iya Bu, kalau untuk nilai-nilai sebetulnya hampir sama Bu ya. Seperti pertama mungkin kalau dari segi efektif di mana kita bisa menyampaikan dan memaparkan semua penjelasannya dalam waktu 5 menit. Kemudian kalau dari nilai efisien kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin selama 5 menit itu. Kemudian penggunaan gadget, kemudian cahaya gitu supaya video yang bisa kita hasilkan pun bisa terlihat baik ya Bu ya, gitu dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian kalau dari segi kreativitas mungkin dalam segi editing, kemudian misalnya kita membuat segmen pembukaan gitu Bu ya, seperti itu. Kemudian dalam inovasi mungkin Bu, saya tambahin mungkin memperbanyak contoh-contoh mungkin Bu ya, gitu, contoh-contoh perilaku nilai-nilai ASN yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari gitu misalnya, memperbanyak contoh-contoh seperti itu. Kemudian kalau dari kemudian kalau dalam nilai orientasi mutu mungkin lebih dalam kualitas secara keseluruhan Bu ya, supaya bisa layak tayang gitu tadi, sama seperti Mbak Nada katakan, gitu, supaya bisa layak tayang dan ditonton oleh masyarakat gitu, netizen-netizen yang ada di YouTube. Sudah berapa ini likersnya atau viewernya? Mungkin segitu aja Bu. Oke, menjaga kualitas hasil video ya, video yang layak tayang. Oke. Nah, berikutnya nih, masih ada waktu kan ini ya untuk diskusi ini. Nah, alhamdulillah nih kayaknya Mbak Mari nih sudah terlihat cantiknya nih di layar saya nih. Ayo Mbak, silakan. Ya, sinyalnya udah mulai bagus. Sudah terdengar Ibu suara saya? Kedengar tapi kecil. Iya, masih kecil maaf. sekali. Ini volumenya udah 100%, mungkin. Ya udah, saya lebih mendekat. Boleh, silakan Mbak. Untuk nilai-nilainya hampir sama dengan teman-teman yang sebelumnya. Di efektivitas itu sejauh mana kita berusaha untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya itu kan diminta untuk membuat learning journal vlog ya, berupa nilai-nilai dasar, yaitu nasionalisme dan akuntabilitas. Kemudian efisiensinya itu penggunaan sumber daya, misalnya handphone untuk merekam, kemudian kitanya sendiri sebagai yang pembicara atau sumber dayanya, kemudian kuota juga untuk misalkan upload ke YouTube-nya. Untuk yang inovasi, mungkin inovasi saya kurang dibanding teman-teman yang lain karena video saya sangat biasa Bu. Mutunya itu ada pengakuan. Iya. Mutunya itu bagaimana kita berusaha untuk dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dari tugas, yaitu terkait pembelajaran atau materi-materi tentunya dengan penguatan dan
tambahan referensi lain terkait nasionalisme dan akuntabilitas. Kemudian ada juga materi video komponen cadangan. Kemudian untuk yang sementara itu saja Bu. Kalau kreativitas jujur saya kurang. Terima kasih. Kok langsung tiarap gitu Mbak? Kreativitasnya Iya. tidak. Nah, tidak dong. Saya belum itu. Nanti dengan proses belajar ini ya, dengan teman-teman yang kreativitasnya kita anggap lebih dari kita, semoga kita bisa. Nah, belum ya. Jangan kita, saya tidak kreatif, saya belum ini, saya tidak ini, tidak ya. Diubah. Saya belum. Namanya belajar ya. Saya pribadi juga gitu kan, kalau melihat orang yang kreatif, inovasi, wih keren banget ya. Saya belum mencapai itu, tapi saya mau belajar untuk itu. Oke, ini kita sudah 8 ya yang sudah ya. Kurang 2 lagi ya? Oke, Mbak Ristandani. Oke, sama Mas terakhir sama Mas Daniel ya, yang belum ya. Ayo silakan. Baik Ibu, saya mau menambahkan aja. Adaptasi dengan perkembangan teknologi. Itu di mana Mbak? Dinilai? Ya. Dinilai mana? Masuk yang mana ya kalau perkembangan teknologi? Apa nilai Inovasi. baru aja ya Bu? Oh, masuk Ya. inovasi ya? Oh iya bisa. Oke. Ya. Nah, untuk melakukan edit video itu kan harus beradaptasi dengan teknologi ya Ibu. Ada aplikasi-aplikasi yang kita harus beradaptasi dengan aplikasi-aplikasi yang terus berkembang. Kita harus terbiasa menggunakannya agar bisa menghasilkan karya-karya terbaik. Jadi kita harus terus berlatih dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Itu aja sih Ibu. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain sepakat sama teman-teman? Atau ada tambahan? Cukup? Oke, terakhir Mas Daniel. Baik Bu. Ya, kalau buat saya pribadi ya Bu ya, untuk membuat vlog di YouTube seperti ini kan saya sama sekali belum pernah ya Bu, belum ada gambaran juga untuk membuat hal-hal baru seperti ini. Nah, menurut saya ini masuk inovasi juga Bu. Kita kan butuh keberanian ya Bu untuk membuat ini, berhadapan dengan kamera, kemudian lebih harus percaya diri lagi. Karena memang sebenarnya nggak gampang ya Bu yang membuat video sendiri, ngomong sendiri, apalagi yang belum pernah melakukan hal seperti itu ya Bu ya. Menurut saya itu sih Bu, paling juga disiplin untuk tenggat waktu pengumpulan ya Bu ya, deadline-nya paling itu Bu. Oke teman-teman ya, ini luar biasa nih. Ternyata hanya dengan mengerjakan tugas kemarin ya, teman-teman kan orientasinya kemarin adalah lesson learn yang teman-teman lakukan pada saat sinkronus kemarin, yaitu mata pelatihan akuntabilitas dan nasionalisme. Ternyata ya kan, ternyata teman-teman itu sudah mengimplementasikan nilai ASN di mata pelatihan komitmen mutu, di mana teman-teman sudah mengimplementasikan itu bagaimana efektif, ya kan? Jadi tugas teman-teman sesuai dengan goal yang ingin dicapai, kemudian efisien, yaitu bagaimana memberdayakan sumber daya dengan keterbatasan yang ada, tetapi menghasilkan performa yang luar biasa. Kemudian ternyata di situ adalah kreativitas teman-teman menjadi lepas ya, luar biasa, sehingga bisa muncul inovasi-inovasi yang tanpa teman-teman sadari, oh ternyata ini ada inovasi. Nah, kemudian teman-teman juga tetap menjaga dari mutu vlog-vlog yang sudah teman-teman
buat. Karena apa? Karena vlog itu kan tidak untuk disimpan di laci, ya kan? Vlog itu akan teman-teman share kepada publik, di mana publik yang akan menilai, sehingga teman-teman berusaha untuk supaya itu bermutu. Nah, di sini saya akan yakin bahwasanya pada saat teman-teman nanti melaksanakan tugas, ya, ini nanti juga akan itu sudah menjadi apa ya, value teman-teman. Nah, di komitmen ini sudah menjadi value teman-teman, bahwasanya setiap saya melakukan suatu pekerjaan itu pasti harus memikirkan nilai efisiensi, nilai efektif, kemudian kreativitas itu yang penting, inovasi serta mutu. Nah, ini link ini nanti teman-teman akan saya bagikan, jadi teman-teman nanti jangan khawatir, link Padlet ini teman-teman bisa tambahkan, bahkan ya saya sharing alamatnya, karena ini khusus kita, nanti masuknya ada passwordnya akan saya kasih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu ya rekan-rekan untuk materi komitmen mutu ini saya akan share screen, mohon izin share screen materi ya. Sedikit sebelum kita mengupas ke materi yang berikutnya. Oke, sebentar ya. Nah, ini yang saya sampaikan, teman-teman. Nah, kita udah bahas tadi bahwasanya yang tadi kita sudah identifikasi, yaitu betul bahwasanya konsep efektif, efisien, inovasi, dan mutu, teman-teman sudah lakukan, berarti teman-teman sudah internalisasikan. Yang berikutnya nilai dasar orientasi mutu, tadi juga sudah, kemudian pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan itu wajib nanti teman-teman lakukan ya sebagai ASN, dan di sini tadi pemikiran-pemikiran dasar terkait inovasi ini teman-teman sudah miliki, kemudian membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti tadi ada cerita di awal ya, Bapak supir tadi, meskipun dia tusinya tidak harus menyelesaikan atau permasalahan yang ada di internal, tetapi rasa memiliki, kalau misalkan di dunia kerja kan taking ownership-nya, merasa memiliki, membangun rapornya dengan keluarga itu sudah kuat, makanya dia membangun komitmen mutunya supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian berpikir kreatif, tadi juga sudah teman-teman lakukan. Nah, inilah adalah nilai-nilai dasar dari komitmen mutu. Nah, jadi apa saja nilai komitmen mutu itu? Tadi kita ulangi lagi, efektif, efisien, inovasi, serta bermutu. Kemudian penerapan inovasi, kemudian pelayanan berorientasi mutu, dan berpikir kreatif. Nah, inovasi ini tidak hanya suatu produk ya teman-teman, suatu proses atau prosedur, nanti juga apalagi nih teman-teman di BPK ya, nanti bagaimana sih auditor yang lebih efektif, lebih efisien, nah itu bisa menjadi suatu inovasi. Kemudian inovasi yang ada yang modelnya menggantikan atau mengupgrade, nah seperti itu. Nanti banyaklah teman-teman bisa dalami sendiri, bisa kayakan sendiri ya terkait dengan ini semua. Tapi yang jelas nilai-nilai inilah yang perlu teman-teman internalisasi, yang nantinya pada saat merancang
aktualisasi ya pada saat habituasi, nilai-nilai ini yang mesti tertanam. Nah, ini saya mengutip nih yang disampaikan Prof. Renal Kasali bahwa pada dasarnya perubahan bukan merupakan teknologi, metode, struktur, dan manajer-manajer baru. Ya, meskipun kita ini adalah terbawa kepada 4.0 ke 5.0 ya, biasanya pastinya semua sudah digital dan sebagainya, ya kan? Namun yang penting itu perubahan itu adalah mengubah cara manusia dan berpikir serta berperilaku. Jadi poinnya apa teman-teman? Untuk kita merubah itu sebetulnya itu adalah kita merubah yang pertama diri kita, yaitu manusia yang konon katanya menurut para guru, para pakar ya kita mesti grow mindset, ya kan? Kemudian dengan kita berpikir dengan positive thinking, positive feeling, sehingga kita bisa berperilaku yang positif dan kreatif tadi. Nah, seperti juga filsuf mengatakan apa yang kamu pikirkan akan menjadi ucapan, apa yang kamu ucapkan akan menjadi tindakan, apa yang menjadi tindakan akan menjadi perilaku kita, yang perilaku kita akan menjadi value kita. Nah, itu teman-teman kira-kira yang bisa saya sampaikan kita untuk pengayakan ya, pengayakan dari komitmen mutu. Ada yang mau diskusi sebelum beranjak ke etika publik? Ya, ada yang mau diskusi? Oke, mudah-mudahan clear ya. Banyak sekali nanti bahan-bahan sumber-sumber belajar. Oke, saya uji konsentrasi lagi ya. Ayo kita gosok-gosok lagi. Lakukan apa yang saya katakan. Ayo, biar semangat. Ayo, gosok-gosok-gosok. Kita pegang hidung kita. Oke, ayo gosok-gosok lagi. Gosok-gosok terus. Ayo pegang pipi kita. Oke, gosok-gosok lagi. Kita pegang dagu kita. Gosok-gosok lagi. Kita pegang dahi kita. Oke, keren. Masih konsentrasi. Ayo, silakan. Yuk. Berarti kita bisa lanjut untuk diskusi ke yang materi kedua. Oke, silakan. Mas Furqon untuk kita berdiskusi ke etika publik. Silakan. Terima kasih Bu Yatvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali bertemu lagi ya teman-teman ya. Luar biasa tadi udah disampaikan Bu Yatvi. Baik, teman-teman kalau tadi sudah dibahas tentang penugasan yang individu ya. Nah, nanti untuk mengawali kita membahas yang di etika publik, saya ingin nanti ada pemaparan di tugas kelompok yang kemarin kita melakukan liputan virtual. Udah disiapkan belum? Sudah ya? Mau urutan 1, 2, 3 atau mau yang duluan? Silahkan, saya buka. Siapa yang mau duluan? Kelompok mana yang duluan? Ayo. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya sudah. Baik. Urutan aja ya. Urutan. Dari kelompok 1, silakan. Dari kelompok 1 ini ada Mbak Sri Reski Hayati ya, Mbak Nisrina, Mas Daniel, kemudian Mbak Fitra. Silakan siapa yang mempresentasikan. Nah, karena waktu kita tidak banyak, jadi maksimal 5 menit ya, maksimal 5 menit ya presentasinya. Silakan. Baik, izin share screen, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Mbak Sri, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya
yang berisikan saya sendiri, Sri Rizky Hayati, kemudian ada Mbak Nisrina Kotronada, ada Mas Daniel Wahyuadi, dan Mbak Fitra Febrianti Pangestu. Nah, pada presentasi yang berjudul Liputan Virtual Tokoh atau Pejuang Bangsa Tiga Zaman ini, kami akan mempresentasikan mengenai 3 tokoh yang kami teladani, serta bagaimana cara menginternalisasi nilai-nilai yang kami teladani tersebut. Langsung saja untuk pendahuluannya. Jadi yang pertama, kita sebagai PNS memiliki peran, salah satunya adalah untuk melayani publik. Sayangnya tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap dimensi sikap perilaku dari PNS ini. Nah, karena itu kita sebagai calon PNS haruslah mampu memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS. Kemarin kita sudah memahaminya dalam MOOC dan dalam MOOC. Kemudian bagaimana cara menginternalisasinya? Nah, proses internalisasi itu adalah proses menanamkan suatu keyakinan atau nilai untuk membentuk pola pikir seseorang agar dia berperilaku sesuai dengan nilai yang diinginkan. Dengan melihat atau mengetahui suatu hal yang dilakukan orang lain, kita dapat belajar dari hal tersebut dan menyesuaikan perilaku kita. Karena itu, pada presentasi ini kami akan menyajikan pembahasan dan mengidentifikasi nilai-nilai dasar PNS yang dapat diteladani dari 3 tokoh atau pejuang bangsa dari zaman prakemerdekaan, kemerdekaan, dan pada masa kini. Kemudian nanti kami juga akan menyajikan bagaimana rencana internalisasi dari nilai-nilai tersebut yang dapat kita lakukan sebagai PNS LIPI. Langsung saja untuk pembahasan tokoh di 3 zaman akan dijelaskan oleh Mbak Fitra. Baik, terima kasih. Untuk tokoh 3 zaman ini yang kelompok kami pilih, yaitu ada Bapak Ki Hajar Dewantara untuk tokoh prakemerdekaan, kemudian ada Bapak Muhammad Hatta sebagai tokoh di zaman kemerdekaan, dan yang terakhir tokoh masa kini yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selanjutnya mengenai Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk profil singkat beliau memiliki nama asli yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang lahir di Paku Alam pada 2 Mei 1889. Beliau ini termasuk berasal dari keluarga Kadipaten Paku Alam yang merupakan putra dari GPH Suryaningrat dan cucu Paku Alam III, sehingga pada zaman itu beliau bisa bersekolah hingga tingkat yang lebih tinggi, karena pada zaman Belanda itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bersekolah. Namun pada akhirnya beliau bekerja sebagai penulis dan wartawan di berbagai surat kabar, yaitu Medan Java, The Express, Cahaya Timur, dan lain sebagainya. Dan juga beliau aktif dalam organisasi sosial dan politik, diantaranya Budi Utomo dan Indis Partish. Untuk nilai-nilai yang bisa kita ambil, yaitu ada nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Untuk nilai nasionalisme ini bisa dari kisahnya, beliau itu sebagai seorang penulis, beliau cukup banyak memberikan kritik pada pemerintah Belanda. Salah satunya yaitu ketika Belanda ingin merayakan perayaan kemerdekaan Belanda, namun ingin meminta sumbangan dari warga pribumi. Nah, di situ beliau menulis kritik yang cukup tajam kepada pemerintah Belanda, hingga akhirnya beliau itu diasingkan ke Belanda bersama 2 teman lainnya, yaitu Douwes Dekker dan juga Cipto Mangunkusumo. Namun di masa pengasingan tersebut, tapi Ki Hajar Dewantara itu aktif untuk bersosialisasi dalam organisasi pelajar Indonesia, dan juga banyak belajar dan mendapat banyak pengetahuan karena beliau mempunyai cita-cita, yaitu ingin mendirikan sekolah untuk masyarakat Indonesia, untuk pribumi yang tidak bisa bersekolah ketika itu. Nah, setelah beliau dalam pengasingan, beliau dipulangkan ke Indonesia dan menjadi pengajar di Indonesia. Nah, untuk nilai akuntabilitasnya itu, setelah beliau pulang ke Indonesia, beliau melakukan mengajar di sebuah sekolah sebelum akhirnya beliau mendirikan sekolah untuk pribumi dengan menggunakan 3 prinsip dasar yang mungkin kita masih mengenali sekarang, yaitu ada Ingarsa Suntulodo, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Untuk tokoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nada. Terima kasih.
Iya, untuk selanjutnya untuk tokoh di zaman kemerdekaan kami memilih Bung Hatta, Bapak Muhammad Hatta. Di sini beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Dikenal sebagai seorang negarawan, ekonom, dan penulis Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama dan juga sempat merangkap Perdana Menteri dari tahun 1948 hingga 1950. Untuk nilai-nilai sendiri yang kita ambil dari Bapak Hatta ini diantaranya adalah nilai anti korupsi dan nilai nasionalisme. Untuk nilai anti korupsi sendiri nih, Bung Hatta sebenarnya udah terkenal ya dari banyak biografi yang menuliskan cerita tentang beliau itu, salah satunya di buku mengenang Bung Hatta di tahun 2002 itu ada cerita yang saat Pak Hatta ini datang ke Tanah Merah Irian Jaya. Beliau disodori amplop berisi uang yang sebenarnya itu bagian dari biaya perjalanan yang ditanggung pemerintah, tapi beliau menolaknya karena merasa kan sudah ditanggung pemerintah, kenapa kok masih dikasih uang lagi? Ini bisa mengunjungi Irian Jaya saja dia sudah bersyukur. Jadi selain itu juga masih banyak contoh-contoh lain di biografi Pak Hatta yang memperlihatkan ini loh sosok anti korupsi itu udah ada dari dulu, yaitu Bung Hatta. Dan selanjutnya untuk nilai nasionalisme, kita mengambil Pak Hatta ini karena beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, di mana beliau berusaha untuk membangkitkan perekonomian melalui koperasi. Ini diawali saat beliau belajar berpergian kunjungan ke negara-negara, terutama di Denmark dan Swedia, terus merasa kalau koperasi ini kan menggunakan nilai tradisional gotong royong dan organisasi ekonomi modern berdasarkan asas-asas ekonomi pasar yang rasional dan kompetitif. Menurut beliau, ini tuh akan sangat sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Dan pasca kemerdekaan, Indonesia berusaha membangkitkan perekonomian melalui koperasi. Menurut buku Menembus Badai Ekonomi, koperasi jadi usaha bersama untuk memperbaiki taraf hidup layak masyarakat setelah terlepas dari belenggu penjajahan. Dan melalui koperasi ini, Kementerian Kemakmuran dapat mendistribusikan keperluan sehari-hari dengan harga terjangkau. Dan Pak Hatta juga selalu menggalakkan pentingnya koperasi untuk membangun perekonomian rakyat yang baik. Tentunya ini didasari dengan semangat nasionalisme beliau. Selanjutnya, untuk tokoh masa kini, kelompok kami memilih Bu Sri Mulyani Indrawati. Tentunya semua, terutama ya kami di BPK pasti kenal Bu Sri Mulyani atau yang akrab dipanggil Bu Ani, seorang pengamat ekonomi di Indonesia, menjabat sebagai 1 menit lagi ya. Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi yang sekarang menjabat sebagai Kementerian Ekonomi. Untuk nilainya sendiri, ini ada nilai komitmen mutu dan etika publik, di mana kalau komitmen mutu ini udah dibuktikan ya dengan penghargaan-penghargaan yang diterima oleh beliau. Dan untuk contoh sendiri dari inovasi yang dilakukan itu, di Kemenkeu sendiri sekarang banyak layanan yang disediakan secara online seperti perpajakan, pengadaan, perimbangan keuangan, layanan pendidikan, dan pelatihan keuangan. Untuk pelayanan publik pun Kementerian Keuangan maupun Bu Sri Mulyani sendiri itu mendapat banyak penghargaan, sehingga itu merupakan contoh etika publik yang dapat kita tiru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Daniel. Iya, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, akan saya sampaikan poin-poinnya saja untuk internalisasi sebagai ASN LIPI. Ada 4 poin yang akan kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah membuat lingkungan yang berintegritas. Kemudian yang kedua adalah proteksi integritas. Yang ketiga adalah perubahan sistem nilai. Yang keempat adalah membangun sistem integritas. Untuk mempersingkat waktu, bisa langsung ke kesimpulan saja. Silakan Mbak Kiki.
Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Sudah saatnya sekarang kita memahami nilai-nilai dasar PNS, bukan hanya sekedar mengetahui atau membaca aja apa itu nilai-nilai dasar PNS, tapi juga kita harus mampu menginternalisasi dengan menerapkan cara-cara yang telah dijelaskan oleh Mas Dani tadi dan menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya, kelompok 2, silahkan. Silahkan, Anda Mbak Ristandani, Mas Cahaya, kemudian Mbak Hairunisa. Siapa yang presentasi? Silahkan. Ya, baik Pak. Izin share screen ya Bapak Ibu. Silahkan. Waktunya ya, kalau bisa ya, 5 menit ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kami dari kelompok 2 akan mencoba memaparkan mengenai liputan virtual toko atau pejuang 3 zaman yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, kemudian Mbak Ristandani dan Mas Cahaya. Langsung saja, ASN sebagai salah satu sumber daya pemerintahan ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam hal pembangunan sumber daya manusia. Diharapkan ASN Indonesia ini dapat mampu menjadi pekerja keras, dinamis, memahami ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian adanya nilai dan tantangan ASN. ASN ini diharapkan mampu dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS seperti akuntabilitas, nasionalisme, beretika publik, dan memiliki komitmen mutu yang tinggi. Adapun tantangan-tantangan baik dari internal maupun eksternal itu menjadi tantangan tersendiri bagi ASN yang diharapkan dapat memberikan perbaikan untuk kedepannya. Lalu tujuan pemaparan topik ini adalah kita untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang dapat kita ambil dari para tokoh 3 zaman ini yang kemudian akan diimplementasikan oleh ASN LIPI khususnya sehingga dapat menjadi ASN yang profesional dan juga akuntabilitas. Profesional dan berkualitas maksudnya. Selanjutnya nilai-nilai tokoh atau pejuang bangsa. Yang pertama ini dari pra-kemerdekaan, yaitu Bapak Dr. Sutomo. Beliau lahir tanggal 30 Juli 1888 di Nganjuk dan beliau meninggal pada usia 49 tahun tanggal 30 Mei 1938. Tahun 1903 beliau menempuh pendidikan di Sekolah Belanda atau disebut dengan Stovia, menempuh pendidikan kedokterannya. Kemudian tanggal 20 Mei 1908 mendirikan organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Kemudian tahun 1911 beliau ditugaskan atau diamanahkan untuk menjadi dokter pemerintah di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Kemudian tahun 1999 beliau melanjutkan pendidikan kedokterannya kembali di Belanda, kemudian pulang ke Indonesia tahun 1923 dan diamanahkan untuk menjadi pengajar di sekolah kedokteran khususnya bernama Sekolah Nias. Lalu setahun selanjutnya tahun 1924 beliau mendirikan Indonesian Study Club dalam bahasa Inggris yang kemudian berganti nama menjadi Partai Bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dapat diambil pada tokoh prakemerdekaan ini atau dari Dr. Sutomo adalah nilai akuntabilitas berupa tanggung jawab dan juga adil dalam pelayanan. Kemudian nilai nasionalisme yang dapat diambil adalah beliau memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, saling tolong-menolong, dan juga pekerja keras. Kemudian untuk tokoh pada kemerdekaan akan dipaparkan oleh Mas CG. Silahkan Mas CG. Ya, untuk dari saat kemerdekaan di sini kita mengambil dari Raden Sudirman ya. Ya, untuk dari Raden Sudirman sendiri langsung aja nih dikeluarin semuanya nggak apa-apa. Nah, ini beliau lahirnya itu di Purbalingga pada 1916, sedangkan meninggalnya di Magelang pada tahun 50. Jadi usianya masih sangat muda, sekitar 34 tahun. Jadi untuk pada masa awalnya beliau ini adalah seorang guru yang kemudian jadi kepala sekolah, serta aktif di organisasi pemuda Muhammadiyah, dan kemudian beliau ini mengikuti dari tentara membela tanah air yang dari buatan Jepang.
Kemudian setelah bergabung di PETA, kemudian beliau itu mengikuti perang serta aktif dalam mempertahankan perjuangan kemerdekaan di Indonesia, serta diangkat menjadi panglima besar pada tahun 1945. Kemudian pada tahun 1947 dan 48 ada agresi militer Belanda 1 dan 2. Kemudian pada tahun 49 ada penyerangan besar-besaran terhadap ibu kota negara Indonesia yang waktu itu sudah dipindahkan di Yogyakarta, yang pada saat itu juga ada PDRI yang di Bukit Tinggi. Dari nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang pertama adalah nasionalisme, yaitu beliau ini cinta tanah air, berjiwa patriotisme, menjunjung keadilan, serta seorang gajah keras. Yang kedua adalah dari akuntabilitas, beliau seorang yang bertanggung jawab dalam mengemban harapan dan amanah, tentunya dari seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah etika publik. Beliau ini memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila, mengutamakan pemimpinan berkualitas tinggi, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, serta menjalankan tugasnya secara profesional. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya dari Rista. Silakan. Baik, selanjutnya adalah tokoh yang kami ambil untuk tokoh masa kini adalah Muhammad Al-Fatih Timur, yaitu founder kitabisa.com. Salah satu yang dapat dikatakan sebagai pejuang bangsa masa kini adalah Muhammad Al-Fatih Timur. Beliau merupakan sosok pemuda yang berjiwa sosial tinggi. Pemuda asal Bukit Tinggi tersebut merupakan founder platform penggalangan dana online kitabisa.com. Beliau lahir pada tanggal 27 Desember 1991. Jejak pendidikannya adalah sebagai murid kelas akselerasi SMA Negeri 1 Padang, kemudian melanjutkan ke Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi. Tidak hanya menempuh pendidikan akademik, namun beliau juga ikut andil dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Nah, untuk nilai-nilai yang dapat diangkat dari tokoh tersebut adalah yang pertama, etika publik, yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, kemudian mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kemudian yang komitmen mutu adalah memberikan layanan yang menyentuh hati, serta beradaptasi dengan perubahan yang terjadi berdasarkan perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dalam mengemban amanah masyarakat. Yang keempat, nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa dan menjunjung keadilan sosial. Selanjutnya adalah mengenai internalisasi sebagai ASN-BP. Nah, untuk dapat diterapkan untuk menjadi ASN-IP yang berkualitas harus menerapkan nilai-nilai dasar, yaitu nasionalisme yang terdiri dari cinta tanah air, jiwa patriotisme, menjunjung keadilan sosial, serta pekerja keras. Kemudian yang kedua, menerapkan akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dan adil dalam melakukan pelayanan kepada publik. Kemudian menerapkan etika publik, yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, dan menjalankan tugas secara profesional. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan nilai-nilai dasar komitmen mutu, yaitu beradaptasi dengan perubahan yang ada, serta memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Nah, selanjutnya untuk rangkuman bisa dijelaskan oleh Mas Cahaya. Ya, dari tadi yang kita bisa lihat pada pemaparan yang telah disampaikan oleh Mbak Khairun serta Mbak Rista, bisa kita simpulkan bahwa kita di sini mengambil dari tiga tokoh pejuang pada saat pada saat kemerdekaan, serta pasca kemerdekaan atau saat masa kini. Jadi waktu dulu pra kemerdekaan, para tokoh ini mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan jiwa nasionalisme, patriotisme. Untuk pada jiwa yang saat ini tentunya bisa kita contoh ya sebagai MFalti Timur. Jadi tentunya kita di era sekarang ini tentunya kita juga bisa menjadi generasi-generasi penerus atau pejuang bangsa yang memiliki tentunya nilai-nilai yang telah dibahas tadi seperti nasionalisme, akuntabilitas, serta etika publik. Hal ini dapat dijadikan teladan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari serta bagi ASN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kita sebagai warga negara khususnya ASN-IP memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik dan pemerat persatuan dan kesatuan. Tentunya tugas kita adalah lebih berat dibandingkan dengan warga sipil lainnya. Oleh karena itu dibutuhkanlah nilai-nilai yang tadi telah dibahas untuk menjadi ASN yang profesional dan berkualitas.
untuk setelah ini saya kembalikan lagi kepada Mbak Khair. Ya, baik Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan ya. Wah, teman-teman LIPI ini kalau diberikan kesempatan presentasi, dikasih waktu 5 menit, presentasinya 10 menit ini. Tadi kelompok 1 saya catat dari 852 sampai 902, lalu kelompok 2 903 sampai 912 ya, hampir rata-rata 10 menitan. Jadi mohon izin ya, mungkin nanti kita akan menyelesaikan pembelajaran tidak di pukul 9.30, mungkin nanti tambah sekitar waktu 5 atau 10 menit ya, 5 atau 10 menit nanti, 9.40 mungkin nanti kita akan selesai. Kemudian berikutnya kelompok 3, silahkan. Kalau bisa kita diselesaikan ya dalam waktu 5 atau ya 6-7 menit lah maksimal. Silahkan. Kelompok 3. Mohon izin share screen ya Pak. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tokoh bangsa sebagai inspirasi dasar, sebagai inspirasi nilai dasar ASN. Untuk zaman pra kemerdekaan ada Ki Hajar Dewantara, untuk kemerdekaan ada Jenderal Sudirman, dan yang terakhir untuk masa kini ada Ibu Tri Risma Harini. Baik, yang pertama pada masa pra kemerdekaan akan saya presentasikan. Ki Hajar Dewantara ini lahir di Pakualam tahun 1889, pendidikannya mengikuti ILS, Quick School, dan Stovia. Beliau juga mempunyai karir jurnalistik di The Express, Utusan India, Kaum Muda, dan sebagainya. Tahun 1908 beliau sempat menjadi anggota Budi Utomo. Di tahun 1912 mendirikan Indesepartit bersama Tri Cipto Mangunkusumo dan Dewes Baker atau yang dikenal sebagai Tiga Serangkai. Tahun 1913 diasingkan ke Belanda karena kritiknya yang keras dengan judul Seandainya Saya Seorang Belanda. Kemudian di tahun 1922 mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan juga mendirikan Taman Siswa. Di tahun 1945 beliau diangkat sebagai Menteri Pengajaran Republik Indonesia yang pertama. Kemudian beliau wafat pada usia 69 tahun. Next Mbak. Nah, untuk nilai-nilai yang dapat diangkat, beliau ini menerapkan nilai nasionalisme, akuntabilitas. Nah, nilai-nilainya antara lain berani berpendapat karena beliau aktif di kegiatan jurnalistik, kemudian berani melakukan perubahan demi mewujudkan keadilan. Ini juga beliau menyediakan pendidikan di mana orang-orang rakyat-rakyat biasa itu juga bisa bersekolah, tidak hanya kalangan atas saja. Kemudian aktif di kegiatan organisasi seperti Budi Utomo dan Indesepartit. Beliau juga orang yang sosialis dan mudah bergaul, tidak patah semangat karena walaupun diasingkan di Belanda, beliau mempunyai cita-cita untuk memikirkan pendidikan di Indonesia. Kemudian cinta terhadap pendidikan dengan dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, dan terakhir melestarikan budaya. Karena beliau ini membawa kesenian keluar keraton sehingga bisa dimainkan oleh rakyat biasa. Contohnya yaitu adalah tari golek. Kemudian untuk internalisasi nilai dasar ASN, yang pertama adalah meneladani marwah pendidikan, yaitu dengan olah hati, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Nah, apapun yang dikerjakan oleh seorang ASN seharusnya bisa bermanfaat bagi diri pribadi, untuk bangsa, dan bermanfaat bagi manusia di dunia maupun sekaligus sebagai ladang amal. Kemudian sosialis. Nah, ASN ini harus memahami nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sekitar, baik itu di lingkungan keluarga, kerja, atau masyarakat. Kemudian gotong royong, yaitu dengan menanamkan nilai gotong royong pada ASN senantiasa menjadi senjata untuk membawa sebuah perubahan dalam organisasi. Yang terakhir harus berani melakukan perubahan. Nah, dituntut untuk selalu membuat suatu atau sebuah perubahan, belajar dari hal-hal yang baru dan berbeda, karena akan menemukan wawasan baru tentang kehidupan, pelajaran untuk terus bertumbuh, dan setiap perubahan yang dilakukan itu akan membuat instansi atau organisasi selangkah lebih maju ke arah yang ingin dituju. Selanjutnya untuk Jenderal Sudirman,
tokoh bangsa di era kemerdekaan akan dijelaskan oleh Mbak Maria. Silakan Mbak Maria. Di-unmute dulu Mbak Maria. Jenderal Sudirman karena tadi sudah ada ya, jadi langsung ke ini aja apa nilai-nilai. Jadi biografi. Nilai-nilai yang dapat kami angkat dari Jenderal Sudirman yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Sudirman dikenal sebagai seorang Panglima Jenderal TNI pertama dan termuda sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa ia memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dalam memimpin pasukannya sejak awal bergabung menjadi tentara sampai menjadi jenderal. Sikap kepemimpinannya ini juga sudah tumbuh sejak muda, di mana ia aktif mengikuti ekstrakurikuler dan organisasi. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Kita bisa lihat dari awal ia menjadi tentara sampai bisa dipercaya menjadi seorang Panglima Besar TNI. Kemudian pantang menyerah. Sikap pantang menyerah Sudirman dapat dilihat dari kegigihan Sudirman mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai peristiwa yang mengalami pasang surut kekalahan dan kemenangan. Kemudian memiliki moral dan perilaku yang baik. Sudirman sejak remaja dihormati karena ketaatannya dalam beragama. Moral dan perilaku Sudirman yang baik juga selalu diterapkan saat menjadi guru sampai menjadi kepala sekolah. Kemudian diketahui juga dari sikap setia para pasukannya dan anggotanya selama ia menjadi pemimpin. Kemudian untuk nilai rela berkorban, dalam kondisi fisiknya yang sedang sakit saat itu, yaitu sakit TBC, ia tetap memikirkan nasib rakyat Indonesia dengan melakukan perang gerilya, walaupun harus dengan ditandu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian, nasionalisme yang tinggi. Semua perjuangan yang dilakukan dan dilewati oleh Sudirman semasa hidupnya, pendirian teguhnya tidak rela Indonesia dijajah, sudah mencerminkan bahwa dalam dirinya tertanam rasa nasionalisme yang tinggi. Ia mengutamakan kemerdekaan Indonesia yang merupakan kepentingan negara di atas segalanya. Untuk internalisasi sebagai ASN, dari tokoh Sudirman bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan dengan mengerjakan semua pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, senantiasa menjaga moral dan perilaku sebagai ASN dalam mengemban tugas jabatan, rela berkorban mengorbankan waktu, tenaga, serta pikiran untuk melakukan pekerjaan yang terbaik, dan tidak mudah menyerah atau putus asa saat mengalami kesulitan dalam bekerja. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Jaka. Silakan, Mas Jaka. Dian, oh enggak. Apa ini, volumenya atau apa ya? Coba. Nah, ini baru kedengeran. Coba lagi, sinyal kayaknya. Enggak kedengeran ya? Halo, Pak. Nah, ini baru kedengeran ini. Oh, mungkin iya. Tadi nyoloknya kurang kenceng ya. Silakan. Ibu Tri Risma hari ini mengawali karirnya sebagai seorang PNS pada tahun 90-an. Kemudian pada tahun 1997 beliau menduduki jabatan struktural yaitu sebagai Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna. Kemudian pada tahun 2005 sampai 2008 beliau menduduki Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Kemudian pada tahun 2010 selama 2 periode beliau menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Beliau juga pernah dianugerahi sebagai Wali Kota terbaik di dunia menurut citymayors.com pada tahun 2015. Ya, kita langsung saja kepada nilai-nilai yang dapat diangkat. Pertama adalah akuntabilitas. Nilai akuntabilitas seorang Tri Risma hari ini dapat dibuktikan dengan tingginya kepercayaan masyarakat yang ia buktikan dengan kinerja yang baik selama ia masih menjabat sebagai PNS hingga ia menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Penghargaan yang banyak yang ia dapatkan juga merupakan salah satu bentuk dari akuntabilitas dirinya terhadap pekerjaan. Kemudian kedua adalah nasionalisme. Tri Risma hari ini pernah berkata, saya pastikan berkali-kali tujuan saya bukan untuk penghargaan, tetapi untuk pembangunan. Surabaya untuk kesejahteraan warga. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang ia kejar bukanlah penghargaan, akan tetapi untuk mewujudkan keinginannya dalam mensejahterakan warga kota Surabaya. Dipilihnya Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial pada saat ini juga merupakan perwujudan dari rasa nasionalismenya yang tinggi. Saat ia lengser dari posisinya sebagai Wali Kota Surabaya, ia mendapatkan tawaran pekerjaan lain sebagai pengajar di perguruan tinggi dan untuk berbisnis di saat yang sama. Nah, di saat yang sama pun, ia ditawari posisi untuk menjadi seorang Menteri Sosial yang baru. Dengan dasar pemikiran untuk berkontribusi lebih besar bagi negara, ia memantapkan hati untuk menjadi seorang Menteri Sosial. Kemudian, etika publik.
Dalam menjalankan pekerjaannya, Tri Risma hari ini tidak lupa untuk mengedepankan nilai-nilai etika publik. Nilai-nilai etika publik yang ia kedepankan, salah satu contohnya adalah memberikan layanan kepada publik secara cepat, tepat, dan berdaya guna, dengan mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Tri Risma hari ini pernah terjun ke lapangan untuk bertemu warga dan memimpin pembersihan selokan, kemudian menanam dan merawat tanaman di taman kota. Sekaligus mengajak warga untuk peduli terhadap kebersihan dan juga keindahan lingkungan, saluran air yang semula penuh dengan sampah ia bersihkan dan ia lebarkan dan juga ia perbaiki. Dengan slogan Jogo Kali, beliau mengajak warga untuk tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air. Kemudian yang keempat adalah kualitas mutu. Pada masa kerjanya sebagai Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini terbukti selalu mengedepankan terjaminnya kualitas mutu. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19 pada saat ini, Tri Risma hari ini pernah sampai naik pitam karena 2 mobil PCR yang disediakan oleh BNPB Jawa Timur yang seharusnya diperuntukkan untuk Kota Surabaya, pada kenyataannya malah dialihkan ke daerah lain oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Beliau sangat marah karena tindakan seperti ini merupakan salah satu tindakan yang dapat menurunkan kualitas mutu, percepatan, serta efektivitas penanganan COVID-19 di Kota Surabaya menjadi terhambat. Nah, kemudian selanjutnya adalah internalisasi sebagai ASN NIPI. Yang pertama adalah selalu bekerja keras dan sungguh-sungguh, karena pada hakikatnya kita sebagai pelayan publik harus dapat menghasilkan suatu kebijakan yang bermanfaat dan mempengaruhi masyarakat luas. Kemudian kedua, kita harus mengedepankan kualitas kerja yang baik, jujur, serta transparan demi tercapainya akuntabilitas yang baik sehingga memberikan citra positif bagi kita sebagai ASN yang baik. Kemudian selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan instansi di atas kepentingan pribadi. Sebagai contoh, pada saat dibutuhkan untuk bekerja secara lembur dalam memutuskan suatu peraturan. Kemudian kita harus mengedepankan nilai-nilai etika dan moral dalam ruang lingkup pekerjaan, berorganisasi, berbirokrasi, baik dengan rekan kerja, dengan atasan, ataupun dengan stakeholder yang berhubungan langsung dengan kita. Kemudian selalu memperhatikan kualitas mutu setiap pekerjaan yang kita lakukan, dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan nilai mutu dari pekerjaan yang kita selesaikan. Nah, kemudian untuk kesimpulan, nilai-nilai dasar PNS sangat penting untuk dipelajari dan diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Nilai akuntabilitas yang baik akan menghasilkan pandangan positif bagi suatu instansi, sekaligus sebagai acuan dan perbaikan bagi pekerjaan di masa yang akan datang. Rasa nasionalisme sudah sepatutnya dimiliki oleh seorang ASN, mengingat posisinya sebagai pelayan publik, di mana kita harus mengedepankan rasa cinta air, kemudian selalu berusaha mensejahterakan warga negara Indonesia, bertanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal. Pengabdian kepada masyarakat yang baik itu harus dilakukan dengan mengedepankan etika serta moral dalam pelayanan dan memperhatikan kualitas mutu atas kebijakan atau tindakan yang kita hasilkan dengan mengedepankan tingkat efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dari layanan atau produk yang kita hasilkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih banyak. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, luar biasa ya. Kelompok 3 saya catat berapa menit nih? 12 menit ya. Jadi begitu, teman-teman itu memiliki memiliki bakat ya, bakat untuk tampil di depan. Meskipun tadi di awal ketika Bu Yetvi bertanya siapa yang mau share ini ternyata malu-malu. Tetapi begitu diberikan kesempatan ternyata waktunya lebih panjang dibandingkan dengan waktu yang tersedia. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saya kira tadi kita sudah mempelajari banyak hal ya. Tokoh-tokoh yang kita pilih, ada Ki Hajar Dewantara, kemudian ada Jenderal Sudirman, ada Muhammad Hatta, lalu kemudian ada Bu Risma, kemudian Bu Sri Mulyani, lalu kemudian ada Al-Fatih Timur. Nah, saya kira banyak yang bisa kita ambil dari biografi, kemudian peran yang telah mereka lakukan. Saya tertarik dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Cahaya ya. Jenderal Sudirman meninggal pada usia berapa? Berapa tadi? 34. Iya, betul. 34 tahun beliau meninggal, kemudian beliau diangkat sebagai jenderal besar usia berapa? Tahun 1945, berarti usia 29 tahun. 29 tahun.
Nah, saya ingin ini menjadi bahan refleksi bagi kita ya. Waktu itu saya sempat menyinggung ada nama bapaknya Gus Dur ya. Bapaknya Gus Dur itu juga meninggal usia 38 tahun kalau tidak salah. Jadi para pendahulu kita itu sebenarnya mereka sudah berprestasi di usia yang sangat-sangat belia ya. Kita bisa bandingkan dengan kita ya. Saya sendiri usia tahun ini 40 tahun dan saya lihat saya belum melakukan apa-apa. Makanya kemudian teman-teman ini yang usia masih muda, masih belia ya, Anda harus memiliki prestasi. Bukannya hanya dari sisi pekerjaan, tetapi juga bisa memberikan sesuatu kepada negeri ini. Sesuatu yang sederhana di lingkungan, ya di lingkungan, misalnya nanti Anda berada di lingkungan perumahan, kemudian menjadi ketua RT dan sebagainya, itu juga bagian dari prestasi kita. Sekecil apapun kita bisa memberikan sumbangsih kepada bangsa ini. Nah, dalam konteks etika publik, waktu saya sebentar ya, hanya 5 menit ya. Kalau kita berbicara tentang etika, ya, saya yakin teman-teman ketika baca modul itu pasti belum menangkap ya. Karena berbicara etika itu sesuatu yang abstrak, ya kan? Berbeda kalau misalkan kita berbicara tentang nasionalisme, jelaslah yang dimaksud dengan nasionalisme itu seperti ini, akuntabilitas seperti ini dan sebagainya. Tetapi kalau kita berbicara etika, apalagi etika publik, barangkali teman-teman masih bingung membedakan antara etika, norma, nilai, moralitas. Ya, bedanya apa itu antara beberapa terma-terma itu bedanya apa? Ketika kita ingin membedakan dan sebagainya. Ada kode etik, kemudian ada etika. Terkait materi yang dibahas dalam proses pembelajaran pada hari ini, dan juga peserta memberikan pandangan atau perspektif yang menguatkan substansi dan pengembangan dengan menambahkan hal baru seperti referensi, contoh, dan lain-lain. Dan mohon juga ya seperti di vlog ya yang di penugasan pertama, mohon untuk dimasukkan juga pembelajaran pembelajaran asinkronusnya gitu ya. Jadi bagi beberapa rekan yang telah kami tonton sampai habis ya vlognya, ada beberapa yang belum memasukkan pembelajaran asinkronus, mohon untuk vlog yang kedua ini lebih dimaksimalkan begitu ya. Jadi secara konten sudah tercakup semua, termasuk pembelajaran asinkronusnya begitu ya. Dan durasi sama 5 menit dalam format file MP4 ya. Aspek penilaian seperti sebelumnya ada sisi originalitas, sistematis, dan understandable, mudah dipahami. Dan juga ada sisi penguatan dan pengembangan yang dilakukan yang relevan dengan topik materi dan unsur kreativitas ya, inovasi. Jadi ya sebisa mungkin eye catching gitu ya. Dan mohon juga ya tadi sempat disampaikan oleh salah satu peserta bahwa perlu ada perbaikan yang berkelanjutan, sustainable improvement gitu ya. Jadi mohon bisa juga dilakukan begitu ya, seperti volume gitu ya, volumenya bisa dimaksimalkan ya, jadi jangan sampai terlalu kecil karena kemarin vlog yang pertama ada beberapa peserta itu volumenya sepertinya terlalu kecil gitu ya, jadi tidak maksimal soundnya begitu ya, termasuk juga opening, mohon gitu ya, salam latsar gitu dimaksimalkan. Ini hanya satu kemarin di vlog ya yang pakai salam latsar, kami tidak menyebutkan siapa namanya, mohon yang lain juga maksimalkan salam latsar gitu ya. Nah, terkait sound effect juga, image juga, gitu ya. Dan yang paling penting ada aspek keseluruhan, termasuk pembelajaran asinkronusnya juga dimasukkan, begitu ya. Dan untuk sarana pengumpulan tugas, seperti kemarin ada channel YouTube peserta dan LMS Latsar CPNS LIPI, gitu ya. Dan untuk pengumpulan tugas individu vlog ini adalah hari ini tanggal 5 April 2021 maksimal pukul 23.59 gitu ya. Baik, sepertinya tidak perlu ada pertanyaan ya, sudah cukup jelas ya. Selanjutnya Bu Yetpit. Ya, yang selanjutnya adalah penugasan kelompok begitu.
yang berupa studi kasus virtual yang outputnya adalah makalah ya, jadi kelompok ya. Yang pertama kriterianya dari segi konten kasus yang diangkat terkait dengan nilai-nilai dasar PNS ya, implementasi agenda kedua aneka ya, dan selanjutnya ada teori atau konsep yang sesuai gitu ya, termasuk juga referensi yang sesuai dan menggunakan pisau analisis ya, minimal sesuai dengan modul agenda ya, dan memunculkan solusi dan strategi penyelesaian. Dan format filenya dalam bentuk PDF ya, minimal 5 halaman ya, minimal 5 halaman. Jadi lebih dari itu tidak apa-apa, dengan spasi 1, front Arial 11 gitu ya. Front Arial dan size-nya 11 gitu ya. Dan sistematika makalah ada pendahuluan, tinjauan teoritis, analisis dan solusi, dan juga kesimpulan. Dan untuk aspek penilaian, seperti sebelumnya juga kita menjunjung tinggi orisinalitas ya, dan sesuai sistematika ya, jadi mohon dicermati apalagi ini tugas kelompok ya, dan tinjauan teoritisnya juga yang relevan, dan ada ketajaman analisis dan pembahasan solusi begitu ya. Dan penugasan kelompok ini dikumpulkan di hari ke-11 rekan-rekan semua. Kapan? Hari ke-11 itu adalah hari Rabu tanggal 7 April 2021 waktu Indonesia ya, maksimal pukul 23.59. Nah, gini, untuk penugasan kelompok makalah ini ya, rekan-rekan dalam kelompok masing-masing itu memberikan contoh ya, contoh aneka gitu ya. Contoh itu bisa dalam satu kasus, terus teman-teman bedah satu persatu dengan dalam nilai anekanya, tidak apa-apa, atau masing-masing nilai aneka rekan-rekan semuanya mengambil contoh satu kasus tersendiri, itu juga tidak apa-apa gitu ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ya, baik. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga, ya, untuk tugas yang ketiga rekan-rekan semuanya, ini adalah tugas kelompok besar ya, kelompok besar. Jadi rekan-rekan semuanya dalam kelompok 2 yang berjumlah 10 orang ini, untuk tugas ketiga ini adalah tugas bersama, yaitu create your dreams ya, nilai-nilai dasar PNS dengan outputnya berupa video. Jadi untuk kelompok 2 10 orang ini cukup menghasilkan satu video saja outputnya gitu ya. Jadi kerjanya lebih banyak lagi timnya ya, anggotanya. Dengan kriteria dari segi konten, tolong gitu ya, Anda jelaskan mimpi Anda menjadi PNS dengan berpegang pada nilai-nilai dasar PNS ya, aneka itu, dan libatkan semua anggota kelompok ya. Durasinya 5 menit saja dalam format filenya MP4, dan aspek penilaian lagi-lagi orisinalitas, bahasa komunikasi yang baik ya, dan juga menarik ya. Jadi silakan ya, lagi-lagi perbaikan yang berkelanjutan, silakan diperbaiki. Kalau di video sebelumnya masih kurang bagus, silakan perbaiki, apalagi ini tugas kelompok besar gitu ya, yang menarik dan kreatif begitu. Dan sarana pengumpulan tugasnya dalam channel YouTube peserta, LMS Naksar, dan juga email sekaligus WhatsApp fasilitator ya, boleh melalui Ibu Yeti gitu ya. Dan untuk penugasan kelompok besar ini dikumpulkan di hari ke-11, yaitu di hari Rabu tanggal 7 April 2021 maksimal pukul 23.59 gitu ya. Nah, kalau terkait ringkas saja, kami dari tim fasilitator memberikan contoh untuk create your dreams, nilai-nilai dasar PNS dalam videonya itu. Rekan-rekan kan ada 10 orang, silakan nanti bisa diawali dengan misalnya salam laksar bersama-sama, semangat pagi bersama-sama, nah baru satu persatu. Misalnya, selamat pagi atau selamat siang, nama saya Maria, saya ingin, saya bercita-cita misalnya, gitu ya, dreams kalian apa, menjadi PNS sesuai dengan fungsional saya sebagai auditor yang bla 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 gitu ya, yang accountable, punya inovasi dan jujur bla bla bla, misalnya seperti itu ya. Dan dimaksimalkan saja dalam durasi 5 menit, bisa tercover 10 orang peserta di kelompok 2 itu, menyampaikan dreams-nya sesuai dengan nilai-nilai dasar PNS. Begitu ya. Cukup jelas ya rekan-rekan semua ya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Ya. Baik, sepertinya cukup sekian ya penjelasan terkait penugasan ya. Lebih dan kurang mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan kembali secara
personal nanti bisa japrik gitu ya ke fasilitator. Terima kasih. Silakan Bu Yetvi. Ya, terima kasih Mas Pak Yunus yang udah menjelasin. Saya nambahkan sedikit. Kan dalam LMS itu teman-teman sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk tugas kelompok yang kedua ini atau tugas ketiga asinkronus ini kan teman-teman outputnya 1 video. Nah, tetapi nanti pada saat di LMS tetap tiap kelompok itu mengupload meskipun dengan video yang sama. Kan tetap ada kan ya ketuanya masing-masing kelompok seperti itu. Jadi tetap diupload masing-masing setiap kelompok tetapi dengan video yang sama. Mungkin itu tambahannya Pak Yunus. Nah, mungkin untuk closing statement boleh kami silakan Pak Furkon. Baik, terima kasih Bu Yatvi. Terima kasih teman-teman ya yang telah masih setia ini meskipun kita lewat 16 menit. Baik, untuk menutup saya juga punya cerita. Kalau tadi Mbak Yatvi di awal ada cerita tentang sebuah keluarga. Nah, ini juga sama ceritanya tentang keluarga. Jadi ceritanya suami istri ya, istri ini ulang tahun yang ke-40 tahunnya. Nah, dia ulang tahun ke-40 tahun, tidak biasanya kan pagi-pagi dia udah mandi, udah wangi ya. Kemudian udah keramas, udah rapi lah. Biasanya kalau pagi-pagi ibu-ibu kan pakai daster. Nah, dia udah wangi, udah cantik. Kemudian nunggu suaminya mau berangkat kerja, dia nunggu di meja makan. Nah, nggak biasa-biasanya masaknya pagi-pagi sarapannya enak banget gitu kan. Nah, pas suaminya lagi makan, diambilin sama istrinya dan sebagainya. Pas suaminya lagi makan kan, kemudian si istri ini cerita, Pah, semalam Mama mimpi deh. Nah, suaminya sambil makan, mimpi apa Mah? Kan sambil makan gitu. Mimpi apa Mah itu? Semalam Mama mimpi, Mama dikasih cincin emas. Wah, cincin emas, Mah? Iya Pah, matanya pakai berlian. Nah, kemudian suaminya nanya lagi, berliannya warna apa Mah? Warna biru. Warna biru itu apa ya? Dari safir, blue safir atau apa ya gitu. Bagus banget deh Pak. Oh iya bagus banget. Kalau gitu nanti sore Mama akan tahu makna mimpi itu. Gitu kan. Suaminya bilang seperti itu. Nah, si istrinya udah senang banget. Akhirnya kemudian pas berangkat, si istri ini nganterin papahnya keluar gitu. Keluar itu nggak biasanya dianterin, dianterin aja. Nah, ini emang ceritanya ini. Dianterin keluar. Nah, terus kemudian pas begitu udah sampai di luar, ya, pas sampai di luar pintu, terus kemudian si istri ini juga nunggu. Sore biasanya jam 4 udah nyampe rumah. Ini ternyata kok belum sampai rumah, ya kan? Terus kemudian pas, ini si istrinya kemudian mikir, ini pasti ini lagi mampir ke mall nih, ya gitu. Nah, tiba-tiba jam 5 suaminya datang. Nggak biasanya ditunggu di depan rumah ya, tapi ini ditunggu di depan rumah. Pas begitu suaminya datang, dia menenteng bungkusan. Istrinya ini senang banget. Nah, begitu masuk di rumah, Mah, inilah makna mimpi kamu tadi malam. Wah, ini bungkusannya apa? Nggak sabar. Di depan pintu belum masuk rumah dibuka. Pas begitu dibuka isinya adalah buku tafsir mimpi ya. Ini ya. Jadi isinya adalah buku tafsir mimpi, bukan cincin. Nah, sebenarnya itu cerita ada banyak buku ya. Barangkali teman-teman juga pernah membaca buku itu. Nah, itu juga diceritakan oleh di YouTube-nya Romo Moko itu ya, yang di Etika Publik. Nah, tadi cerita-cerita yang saya sampaikan itu, cerita karikatural dan sebagainya, itu juga Anda bisa lihat itu versi lengkap ya oleh Romo Moko di YouTube. Nah, maksud saya seperti ini teman-teman ya. Anda nanti sebagai ASN itu harus bisa menangkap apa yang diharapkan. Ini Anda perlu garis bawahi, menangkap apa yang diharapkan. Ya, misalnya begini, nanti ada kebijakan-kebijakan misalnya ya, kalau kita sekarang lihat di peneliti itu kan ada e-peneliti ya, kemudian serba-serba elektronik dan sebagainya, teman-teman harus bisa menangkap apa yang diharapkan oleh pelanggan kami, apa yang diharapkan ya oleh pelanggan kita. Sebagai misalkan nanti Anda sebagai auditor misalnya, atau dalam konteks Anda nanti sebagai pegawai LIPI, Anda harus bisa menangkap apa yang diharapkan oleh para pelanggan LIPI. Jadi tidak cukup kita itu menangkap yang tersurat, tetapi kita perlu bisa menangkap yang tersirat. Nah, saya dulu punya atasan yang ketika misalnya memerintahkan saya sesuatu, Mas Furkon tolong ini diitukan dong.
yang itu tolong diiniin dong. Nah, pernah nggak? Nanti suatu ketika Anda mungkin akan ketemu dengan pimpinannya seperti itu. Jadi ini itu, yang ini tolong diiniin Mas Furqon, yang itu tolong diituin Mas Furqon. Nah, kita harus bisa itu, yang seperti itu. Nah, itu dalam konteks karikatural sih. Tetapi maksud saya adalah ketika nanti Anda bekerja, ya, menerapkan nilai-nilai aneka, ya, Anda harus bisa menangkap apa yang diharapkan, ya, bukan hanya menangkap apa yang tersurat. Ya, karena ketika Anda nanti bisa menangkap apa yang diharapkan, ya, pelayanan yang Anda berikan kepada masyarakat itu akan menjadi pelayanan yang paling baik, ya. Jadi akan standar yang paling tinggi. Saya kira demikian penutup dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di hari Kamis. Nanti waktunya akan lebih panjang, ya, lebih panjang JP-nya, sehingga nanti kita akan lebih banyak waktu untuk ngobrol dan diskusi lagi. Demikian, terima kasih dari kami teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat selalu dan selamat mengerjakan tugas. Insya Allah kita akan kembali bertemu di hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup ya. Ya, Pak, Ibu mohon izin buat laporan, Pak. Lapor peserta Latsar CPNS golongan 3 LIPI tahun 2021 berjumlah 10 orang telah menerima pelajaran. Bubarkan. Baik, bubarkan. Setelah menerima pembelajaran, mari berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Kita semangat pagi dulu ya. Mohon untuk di-unmute semua. Kayaknya udah pada lapar semuanya. Ya. Semangat pagi. Pagi. Salam Latsar. Disiplin. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, sama rekan-rekan semua. Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Terima kasih. Mohon izin dulu ya. Tetap sehat ya, semangat ya. Amin. Terima kasih Ibu, Mas Furqon. Sama, ya.